Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Zuratul Aula, dan ada teman saya Nurinda Syafitri, Nasya Juwariski, dan Yulia Daini. Kami ingin membahas materi tentang ragam bahasa. Materi pertama akan disampaikan oleh Nasya. Nah, ragam bahasa itu merupakan suatu variasi bahasa yang dimana pemakaiannya itu berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, dan orang dibicarakan, serta media pembicaraan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis ragam bahasa. Yang mana jenis ragam bahasa ini dia terdiri dari ragam lisan dan tulisan, ragam baku, ada bahasa Indonesia ilmiah, serta dengan ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, bahasa Indonesia yang baik, yang disertai dengan contohnya, bahasa Indonesia yang benar, yang kemudian ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis ragam bahasa. Jenis ragam bahasa ini tadi ada dua, yaitu lisan dan tulisan. Yang lisan itu yang dimana dia menghendaki adanya orang kedua. Sedangkan yang tulisan dia itu tidak mengharuskan adanya teman. Nah, dalam lisan dia itu memiliki unsur fungsi gramatikal seperti SPO yang tidak selalu dinyatakan. Namun dalam tulisan fungsi gramatikal itu haruslah nyata. Nah, dalam lisan dia itu terkait dengan kondisi, situasi, ruang, dan waktu yang kemudian dipengaruhi dengan tinggi, rendahnya, dan panjangnya tinggi, rendahnya, dan panjang pendeknya suara. Sedangkan tulisan dia itu tidak terkait dengan kondisi, situasi, ruang, dan waktu, tetapi dia dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Selanjutnya ada ragam baku, lambang yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat memakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Selanjutnya ada ragam bahasa menurut hubungan pembicaraan. Yang pertama ada ragam sosial. Ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial kecil dalam masyarakat. Yang kedua ada ragam fungsional. Ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya, seperti ragam keilmuan, teknologi, kedokteran, dan agama. Selanjutnya ada bahasa Indonesia ilmiah. Ragam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yang pertama ada cendekia, yang kedua lugas dan jelas, yang ketiga ringkas dan padat, yang keempat formal dan objektif, yang kelima konsisten, dan yang keenam bertolak dari gagasan. Cendekia, kemampuan dalam mengungkapkan suatu hal yang berpikir logis secara tepat dan penyusunan kalimat yang tepat. Contohnya, penulisan opini di SKH, Kedaulatan Rakyat mendapat honor Rp 450.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurinda. Di sini saya akan menjelaskan lugas dan jelas. Gagasan disampaikan secara langsung dan makna yang dibutuhkan adalah makna yang lugas. Contohnya, 1. Para pendidik kadangkala atau sering terkena genta nyaple ulah sebagai anak-anak yang mampu, yaitu tugas yang tidak ringan. Yang kedua, para pendidik kadangkala atau sering terkena akibat ulah si anak-anak. Selanjutnya ringkas dan padat. Ringkas adalah tidak mubazir. Padat adalah gagasan yang memadai tanpa pemborosan. Contoh, 1. Nilai etis tersebut menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, nilai etis sebagaimana tersebut di atas sudah menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup dan kehidupan bagi setiap warga Indonesia. Selanjutnya formal dan objektif. Formal yaitu membaca bukan membaca, menulis bukan nulis, tertabrak bukan ketabrak, berkata bukan bilang.
objektif adalah tidak berlebihan. Contoh-contoh itu telah memberikan bukti atau alangkah besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya konsisten. Unsur bacaan, ejaan, tanda baca digunakan secara konsisten. Contohnya yaitu apabila pada awal uraian surat kabar harian ditulis dengan singkatan SKH, maka pada uraian selanjutnya harus ditulis SKH. Selanjutnya bertolak dari gagasan. Pada bahasa ilmiah dianjurkan penggunaan kalimat pasif sebagai upaya penonjolan gagasan atau hal-hal yang diungkapkan. Penggunaan kalimat aktif penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Contohnya, dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Yang kedua, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakat yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, tempat arisan, hendaknya menggunakan bahasa yang santai dan akrab. Selanjutnya, contoh bahasa Indonesia yang baik. Berapa nih, Ibu? Ke pasar Tanah Abang. Berapa, Bang? Contoh di atas merupakan bahasa yang sangat baik karena sesuai dengan situasi pemakaiannya, tetapi tidak benar jika dilihat dari struktur gramatiknya. Bahasa Indonesia yang benar, bahasa Indonesia yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Contohnya, kuda makan rumput. Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu ada SPO dari segi makna. Kalimat ini dapat diterima secara logis. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Sekian dari kami. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.